Halo, apa kabar kawan? Semoga semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Kami upload video 3 kali setiap minggunya. Biar tidak ketinggalan, jangan lupa klik tombol notifikasinya. Now, let's get into the case. Ini adalah Didi dan putrinya Gypsy. Keduanya sempat viral di Amerika Serikat. Perjuangan Didi, seorang ibu yang dengan telaten mendampingi dan merawat putrinya yang berkebutuhan khusus, sempat mencuri simpati banyak orang, bahkan dari kalangan selebriti di sana. Tercatat, pemeran film Lord of the Rings dan penyanyi musik country sempat datang menemui Gypsy dan Didi. Namun, sebuah tragedi terjadi yang akhirnya membongkar kebohongan besar di balik kisah mengharukan mereka. Didi berasal dari Louisiana. Dia terlahir sebagai anak bungsu dengan nama Claudine Petrie. Didi dikenal sangat ramah pada semua orang meski dia sedikit tertutup. Saat menginjak usia 18 tahun, Didi mengandung hasil hubungan dengan kekasihnya Rod Blanchard. Didi dan Rod kemudian menikah. Dan bayi mungil mereka yang cantik lahir pada tahun 1991. Bayi itu mereka namai Gypsy Rose. Gypsy lahir sebagai bayi mungil yang imut dan normal. Sayangnya, tak lama setelah kelahiran Gypsy, kedua orang tuanya berpisah. Rod yang saat itu berusia 18 tahun merasa berat menjalani sebuah pernikahan. Meski demikian, Rod tetap menyayangi dan bertanggung jawab menghidupi Didi dan Gypsy. Sejak kepergian Rod, Gypsy hanya hidup berdua dengan ibunya Didi. Hubungan ibu dan anak itu menjadi sangat dekat. Segalanya mereka lalui bersama. Awalnya, Gypsy bertumbuh seperti anak-anak normal lainnya. Namun, saat usianya menginjak 5 tahun, Gypsy mulai mengalami banyak masalah kesehatan. Ibunya harus bolak-balik membawanya ke rumah sakit. Didi mengatakan Gypsy mengalami serangan kejang dan epilepsi. Kemudian, sebuah selang untuk membantunya makan ditanam di perut gadis kecil itu karena menurut Didi, putrinya itu mengalami kesulitan makan. Kondisinya dari tahun ke tahun semakin parah. Hingga di usia 7 tahun, kaki Gypsy secara misterius kehilangan kemampuan untuk berjalan. Sejak saat itu, Gypsy harus dibantu kursi roda. Menurut Didi, putrinya mengidap muscular dystrophy yang menyebabkan otot-otot pada kedua kakinya kehilangan kemampuan akibat sejumlah penyakit yang dideritanya. Di Louisiana, Didi dan Gypsy tinggal berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang semakin menjauh dari tempat tinggal Rod. Hal itu membuat Rod semakin sulit untuk menemui putrinya. Ditambah lagi, Didi yang overprotective tidak pernah mengizinkan Rod menghabiskan waktu lebih dari 1 jam dengan Gypsy dan harus di bawah pengawasannya. Meski demikian, Rod berusaha memahami mungkin saja sikap Didi karena mengkhawatirkan kondisi kesehatan Gypsy. Dia justru mengagumi mantan istrinya itu dan menilai Didi sebagai ibu yang hebat. Pada tahun 2005, badai Katrina melanda Louisiana. Badai itu membuat Didi dan Gypsy kehilangan segalanya. Keduanya kemudian mengungsi ke tempat penampungan bersama korban bencana lainnya. Dan dari sana kisah mereka jadi viral. Banyak orang tersentuh melihat kondisi Didi dan Gypsy. Badai Katrina telah menelan rumah dan kursi roda milik gadis itu hingga para sukarelawan harus membopongnya kemana saja. Liputan berita tentang Didi dan Gypsy meluas di Amerika, membuat para donatur pun bersimpati dan banyak sekali organisasi sosial mengirimkan bantuan untuk mereka. 3 tahun setelah serangan badai Katrina, tepatnya di tahun 2008, pasangan ibu dan anak itu direlokasi ke daerah Springfield di Missouri. Sebuah rumah dengan fasilitas untuk orang berkebutuhan khusus, lengkap dengan seluruh isinya, telah menunggu kedatangan mereka. Rumah itu adalah sumbangan dari organisasi Habitat for Humanity yang terkenal di Amerika.
Didi dan Gypsy sangat terharu dan tentu saja senang menerima rumah itu. Sebuah seremoni dilakukan di depan rumah bercat pink, dihadiri pihak berwenang setempat, para tetangga dan diliput oleh media. Keduanya tampak terharu dan sempat meneteskan air mata. Semua orang ikut merasakan kebahagiaan mereka. Para tetangga di daerah itu juga menyambut kedatangan keduanya dengan tangan terbuka. Sikap Didi yang ramah dan hangat membuatnya mudah diterima dan disukai banyak orang. Di mata mereka, Didi adalah seorang ibu teladan. Didi akan dengan senang hati menjelaskan kondisi kesehatan Gypsy kepada siapa saja yang bertanya. Para tetangga mengetahui dari Didi bahwa Gypsy ternyata juga mengalami keterlambatan pertumbuhan mental, sehingga perilakunya lebih muda dari usia sesungguhnya. Namun, tidak sulit bagi mereka untuk menyayangi Gypsy yang saat itu berusia 12 tahun. Meski dengan suara yang masih seperti kanak-kanak dan semua penyakit yang dideritanya, namun senyuman gadis itu tidak pernah lepas dari wajahnya, seakan dia tidak merasakan sakit. Semangat hidupnya sangat tinggi, menyebarkan rasa optimis bagi siapa saja yang bertemu dengannya. Bagi warga di lingkungan itu, Didi dan Gypsy sangat disayang dan juga selalu dijaga. Keduanya seperti keluarga bagi mereka. Akibat pemberitaan di media, kisah tentang Gypsy dan Didi menyebar di seluruh Amerika. Banyak acara mengundang keduanya untuk membagikan kisah mereka yang inspiratif. Didi dan Gypsy memiliki akun Facebook bersama yang dijadikan sebagai media untuk membagi semua foto dan informasi terbaru tentang perkembangan kesehatan Gypsy. Sejak kepindahan mereka dari Louisiana ke Springfield di Missouri, Gypsy bersahabat dengan Alea Woodmansey yang berusia beberapa tahun lebih tua darinya. Alea tinggal tak jauh dari rumah Gypsy dan baginya Alea sudah seperti kakak dan sahabat. Kepada Alea, dia sering curhat dan bertanya tentang segala hal. Alea mengerti keterbatasan Gypsy membuatnya tidak bisa merasakan kehidupan sebagai gadis normal seusianya. Di mata Alea, Gypsy ingin sekali bersekolah dan memiliki banyak teman. Bahkan saat Gypsy berusia sekitar 15 tahun, gadis itu pernah bertanya tentang bagaimana cara mendekati laki-laki. Meski terkejut, Alea tetap berbagi pengalaman dengannya. Dia memahami Gypsy tetaplah seorang gadis biasa. Namun sepertinya saat itu Didi sempat mendengar percakapan mereka. Hingga suatu hari, Didi mengingatkan Alea untuk tidak membahas hal-hal di luar batas pada Gypsy karena walaupun Gypsy saat itu berusia 15 tahun, namun secara mental dia masih berpikir seperti anak usia 4 tahunan. Tak lama setelah kejadian itu, Alea pindah dari Springfield sehingga tidak lagi sering mampir ke rumah Gypsy. Hingga pada tahun 2012, Gypsy mengirim pesan padanya dari akun Facebook rahasia. Kepada Alea, Gypsy mengatakan ibunya tidak mengizinkannya memiliki Facebook pribadi hingga dia terpaksa membuat akun rahasia itu. Dia mengeluhkan bagaimana dia mulai merasa terkekang oleh sikap ibunya yang sangat mengontrol. Sebisa mungkin Alea mendengarkan dan memberi dukungan pada Gypsy. Sampai akhirnya, melalui pesan itu, Gypsy mengabarkan bahwa dia sedang dekat dengan seorang pria yang dikenalnya dari sebuah situs dating online. Pria itu bernama Nicholas Godejohn, berasal dari Wisconsin yang jaraknya sekitar 9 jam dari Missouri. Meski berhubungan jarak jauh, Gypsy mengaku mereka saling jatuh cinta dan berjanji untuk menikah. Gypsy mengatakan suatu hari nanti Nicholas akan datang mengunjunginya. Meski terkejut mendengar kabar itu, Alea berpesan pada Gypsy untuk berhati-hati terhadap pria asing karena di luar sana banyak pria yang tidak jujur. Tiga tahun berlalu, di suatu siang di hari Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2015, tetangga dan juga sahabat Didi bernama Kim Blanchard
membaca status yang baru saja diposting dalam akun Facebook milik Didi dan Gypsy yang isinya, "Sialan itu sudah mati." Kim berpikir mungkin akun Facebook itu dihack oleh orang lain. Tak lama kemudian, ada posting status baru lagi yang isinya, "Aku sudah memotong babi gendut itu dan memperkosa putrinya yang manis dan polos. Teriakan gadis itu bukan main kerasnya. LOL." Kim pun jadi khawatir dan segera menelpon Didi. Ketika tidak ada jawaban, bersama suaminya, Kim pun segera ke rumah Didi. Saat mereka sampai di sana, situasi rumah itu cukup mencurigakan. Mobil Didi masih tampak terparkir di depan rumah. Seluruh pintu tertutup dan di dalam terlihat gelap. Kim pun segera menghubungi polisi. Namun, karena aturan, polisi tidak bisa sembarangan masuk ke rumah itu tanpa ada laporan dari pemiliknya. Akhirnya, suami Kim secara sukarela menawarkan diri untuk masuk melewati jendela dapur yang sedikit terbuka. Di dalam rumah, dia melihat 3 kursi roda Gypsy masih ada di sana. Kondisi rumah sangat dingin karena pendingin ruangan dipasang pada suhu yang tinggi, dan seluruh lampu dalam rumah dalam kondisi padam. Tidak ada yang aneh selain itu, semua masih terlihat cukup rapi. Namun, dia tidak menemukan keberadaan Didi dan Gypsy di sana. Suami Kim pun segera melaporkan apa yang dilihatnya pada polisi yang saat itu sedang menunggu di luar. Saat itu, situasi di depan rumah Didi sudah ramai orang berkumpul. Mereka penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah membaca status mengerikan pada akun Facebook Didi dan Gypsy. Polisi segera memasang garis polisi di sekitar rumah bercat warna pink itu. Mereka meminta semua orang yang tidak berkepentingan untuk pulang demi memudahkan proses pencarian Didi dan Gypsy. Polisi segera mendobrak pintu rumah Didi untuk memeriksa lebih detail. Dan ternyata di dalam rumah yang gelap itu, mereka menemukan tubuh Didi tertelungkup di atas tempat tidurnya dalam keadaan tewas. Didi ditusuk beberapa kali dari belakang dan digorok cukup dalam di bagian belakang lehernya. Tubuhnya ditutup dengan selimut, tetapi darah membanjiri kasur. Tampaknya Didi telah tewas selama beberapa hari, sedang Gypsy tidak ditemukan di dalam rumah. Berita tewasnya Didi dan hilangnya Gypsy menyebar melalui media dengan sangat cepat. Seluruh Amerika berkabung atas kematian Didi sang ibu teladan. Banyak orang berkabung dengan menyalakan lilin di depan rumah Didi dan berdoa agar Gypsy Rose dapat segera ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Malam itu polisi meminta keterangan dari Alea, sahabat Gypsy. Mereka menanyakan informasi apa saja yang diketahui Alea tentang pasangan ibu dan anak yang terkenal itu. Bagaimana dia mengenal Gypsy, seberapa dekat Alea mengenal sahabatnya itu, dan tentang hubungan antara Gypsy dan ibunya. Alea kemudian memberitahu mereka tentang akun Facebook rahasia milik Gypsy. Polisi pun segera mendapatkan petunjuk penting tentang keberadaan seorang pria dalam kehidupan Gypsy. Mereka melacak keberadaan Nicholas Godejohn yang misterius lewat IP address milik pria itu. Akhirnya, didapatkan sebuah alamat yang berada di Big Bend, negara bagian Wisconsin. Ternyata itu adalah alamat rumah orang tua Nicholas. Karena jarak yang cukup jauh dari Missouri ke Wisconsin, sekitar 9 jam berkendara, demi mempersingkat waktu, kepolisian Missouri kemudian meminta bantuan polisi lokal daerah Big Bend untuk memeriksa apakah Gypsy berada di rumah itu. Tak butuh waktu lama, kediaman orang tua Nicholas sudah dikepung polisi. Tekanan publik yang cukup besar pada kasus hilangnya Gypsy membuat mereka mengirimkan pasukan terbaik. Setelah mendobrak masuk, benar saja, Gypsy ditemukan dalam keadaan selamat. Semua orang akhirnya bisa bernafas lega.
Tetapi, ada satu hal yang mengejutkan publik. Melalui jumpa pers, pihak kepolisian mengumumkan Gypsy telah ditemukan dalam kondisi selamat. Selain itu, saat ditemukan, ternyata Gypsy Rose bisa berjalan sendiri tanpa bantuan kursi roda. Publik pun ternganga. Gypsy ternyata tidak lumpuh, dan semua masalah kesehatan yang selama ini dipertontonkan oleh Didi dan Gypsy adalah kepalsuan yang direkayasa oleh Didi sendiri demi mendapatkan semua uang donasi. Menurut pengakuan Gypsy, dia sama sekali tidak tahu bahwa semua itu adalah kebohongan karena kondisi itu sudah dijalaninya sedari kecil. Ibunya memanipulasi gadis itu hingga dia percaya bahwa tubuhnya sakit dan mentalnya mengalami keterlambatan. Saat beranjak remaja, dia perlahan menyadari sebenarnya dia bisa berjalan dan bisa makan tanpa bantuan selang makanan. Namun, saat dia berusaha meminta ibunya untuk melepas semuanya, Didi menolaknya hingga akhirnya Gypsy tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan kebohongan yang dilakukan ibunya di depan publik. Dari pengacaranya, Gypsy pertama kali mengetahui bahwa ternyata dia sebetulnya sehat dan tidak mengidap penyakit apapun. Dia sangat syok mendengar kenyataan itu dan sedih karena ibunya telah membohonginya selama ini. Gypsy teringat semua prosedur operasi dan perawatan yang harus dilaluinya atas paksaan ibunya. Didi bahkan mengatakan pada Gypsy bahwa dia menderita leukemia yang ternyata bohong. Bahkan, Didi sengaja menggunduli rambut putrinya itu agar tampak seperti orang yang sedang mengidap sakit kanker. Gypsy juga mengatakan bahwa selama ini sering berganti-ganti dokter karena setiap muncul kecurigaan dari mereka, ibunya akan marah-marah dan segera pindah ke dokter lain. Para ahli berpendapat bahwa Didi diduga mengidap penyakit kejiwaan yang dikenal dengan nama Munchausen by proxy, yaitu suatu kondisi kejiwaan di mana orang yang seharusnya bertanggung jawab merawat seseorang malah dengan sengaja menciptakan atau memalsukan suatu penyakit pada orang yang berada dalam perawatan mereka, seperti anak-anak ataupun orang tua. Pengidap sindrom ini sangat manipulatif, sama seperti Didi yang berhasil meyakinkan para dokter dan publik. Saudara kandung Didi mengatakan bahwa ibu mereka juga memperlakukan Didi sama seperti Didi memperlakukan Gypsy. Selain itu, ternyata dulu selama tinggal di Louisiana, Didi juga sering melakukan banyak penipuan kecil demi mendapatkan uang. Di kantor polisi, Nicholas Godejohn, pria berusia 26 tahun yang juga adalah kekasih Gypsy, mengakui dia telah menusuk Didi hingga tewas. Kepada polisi, dia mengatakan bahwa pembunuhan itu dilakukannya atas permintaan Gypsy, gadis yang sangat dicintainya. Nicholas menyatakan dia menyesali perbuatannya. Gypsy sendiri mengaku sudah sangat lama ingin terbebas dari ibunya. Dia hanya menginginkan kehidupan normal seperti gadis lain seusianya. Namun Didi selalu menghalangi niatnya itu, hingga saat pertama kali Gypsy bertemu Nicholas, gadis itu meminta kekasihnya membunuh Didi ibunya agar mereka bisa hidup bersama. Akhirnya dalam persidangan, Gypsy Rose dan Nicholas Godejohn, kekasihnya, harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Pengadilan menyatakan keduanya bersalah atas semua tuduhan. Nicholas Godejohn sebagai eksekutor dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Sedangkan Gypsy Rose, setelah mempertimbangkan bahwa dia juga adalah korban kekerasan yang telah dilakukan Didi ibunya selama puluhan tahun, akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Kasus Didi dan Gypsy cukup memalukan sekaligus membuat marah publik di Amerika. Mereka merasa tertipu oleh Didi. Opini masyarakat terpecah, sebagian iba pada apa yang harus dilalui oleh Gypsy selama ini, namun sebagian lagi merasa tertipu dan kesal
mengapa Gypsy tidak meminta bantuan mereka lebih awal. Akhirnya, Gypsy kembali hidup terpenjara, meski kali ini bukan oleh ibunya, tetapi akibat perbuatannya sendiri. Selamat tinggal kebebasan dan hidup normal yang selalu diimpikan Gypsy Rose. Demikianlah akhir kasus kali ini. Jangan ketinggalan untuk menonton video-video lainnya di channel ini ya. See you in the next case. Terima kasih.